agar bisa di take it, diambil ya, agar banyak yang sepaham dengan dia gitu ya. Jadi saat banyak orang yang sepaham sama dia, otomatis saat dia berbicara dia akan banyak setujunya ya dengan konsep yang dia tawarkan seperti itu. Jadi menjelang 2024 ini banyak nih tawaran nih, khususnya buat penggiat-penggiat digital ya. Termasuk saya tahun kemarin ada tawaran dari salah satu lembaga survei ya untuk menaikkan elektabilitas dari politisi gitu ya. Jadi bukan bicara tentang jualan produk lagi, bukan bicara tentang jualan madu misalkan, jualan baju, bukan bicara tentang itu gitu ya. Bukan bicara tentang jualan jasa lagi gitu. Tapi jualan pemikiran orang itu yang luar biasa. Yang kedua adalah fungsi pertukaran produk dengan produk atau dengan alat tukar. Yang ketiga, kita bisa melakukan riset. Produsen itu bisa mendapatkan informasi dari pasar. Bahkan kalau dikaitkan tadi dengan jualan pemikiran gitu ya, beberapa skripsi ya, tesis mahasiswa gitu ya, sekarang udah mengarah ke sana ya, mengukur persepsi publik terhadap misalkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dia ambil case study-nya dari pengguna Twitter. Dia grab semua keyword yang ada di Twitter, dia tarik, kemudian dia olah datanya sehingga muncul persepsi publik terhadap kenaikan harga BBM atau persepsi publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah apa gitu. Itu bisa dilakukan di poin 3 ini. Yang keempat adalah distribusi fisik. Memastikan barang yang didistribusi memiliki fungsi kegunaan yang sama seperti aslinya gitu ya. Yang kelima, layanan purna jual, memberikan kepastian kepada konsumen saat membeli sebuah produk. Jadi purna jual ini orang bisa memastikan gitu ya, yang buying gitu. Kalau Anda belanja di Tokopedia gitu ya, di Bukalapak atau di Shopee gitu ya, pastinya Anda begitu buying gitu, begitu Anda beli, barang dikirim nyampe di rumah, begitu sampai di rumah Anda punya kesempatan teman-teman. Anda punya kesempatan buat apa? Buat nge-review produk. Dilihat nih, barang yang dia jual sama nggak dengan yang ditawarkan. Kemudian fungsinya berfungsi atau enggak. Kalau memang itu bermasalah, gitu, maka Anda bisa melakukan klaim tuh. Klaimnya bisa berupa apa? Bisa pengembalian barang, pengembalian uang dan sebagainya. Dan itu dimungkinkan di sana. Bahkan ada cerita teman saya beli tas branded gitu ya di salah satu e-commerce gitu ya, dan harganya nggak puluhan juta lagi, ratusan juta. Dia beli tas branded di salah satu e-commerce, begitu datang nyampe tasnya ternyata barangnya tuh KW ori gitu ya. Jadi grade barang itu ada original gitu, ada KW ori, KW sebenarnya tapi mendekati ori gitu. Tapi saat dia description produk di e-commerce tersebut dibilang barang itu adalah ori. Gitu. Begitu dibuka, oh ini KW ori, divideokan gitu ya. Teman saya langsung mengajukan keberatan, meminta pengembalian uang. Karena apa? Karena barang yang dijual ternyata tidak ori. Saat itu penjualnya tuh sempat protes juga. Dia bilang barang saya ori kok, dia bilang gitu. Barang saya ori. Dan saya nggak ngejual barang KW, dibilang gitu. Akhirnya keduanya dipanggil nih ke e-commerce gitu ya, ke e-commerce tersebut, disidang mereka berdua ini. Dilihat trade-nya ya, dilihat lapaknya, dijelaskan di situ ori. Kemudian teman saya punya argue bahwa barang ini adalah KW ori, buktinya dijelaskan bukti-buktinya semuanya. Akhirnya e-commerce ngeliat hal itu gitu ya, maka memutuskan bahwa barang yang dibeli ini harus dikembalikan. Mau nggak mau penjual harus mengembalikan ya barang itu. Karena apa? Karena dana yang distorkan oleh pelanggan gitu ya untuk pembelian suatu barang itu belum diteruskan ke penjual sepanjang barang itu belum di-accept oleh
oleh apa? Oleh pembeli gitu ya. Kalau Anda beli, Anda review barang yang oke, berarti Anda tinggal selesaikan ya pembelian tersebut. Tapi kalau memang ternyata produknya nggak sesuai, ya Anda bisa mengajukan keberatan dan nggak perlu harus menyatakan selesai pembelian gitu ya. Yang keenam, kompetisi. Dengan digital marketing kita bisa memetakan kekuatan dari kompetitor. Kita bisa memudahkan kita untuk melakukan riset terhadap kompetitor lawan kita ya. Kita bisa lihat penjualan dia berapa, kita bisa lihat elektabilitas si A berapa gitu ya. Kita bisa lihat kompetitor kita. Oke. Nah, ini sekilas ya teman-teman ya. Data dari kata data ya tentang pendapatan iklan. Mayoritas masih didominasi oleh televisi. Tapi untuk teman-teman ketahui ya, mungkin mayoritas dari Anda atau beberapa dari Anda sudah bermukim di Jabodetabek ya. Jabodetabek itu sudah ASO ya, analog switch off. Jadi otomatis pemirsa atau penonton televisi ini akan bergeser teman-teman ya, dari yang analog ke digital. Bahkan mungkin di era 2020 ke atas udah semakin kecil ya orang yang menonton televisi, dan kemungkinan besar ini akan kurvanya ke depan ya, ini akan turun nih lama-kelamaan televisi. Kemudian iklan yang berbau digital akan naik menggantikan reposisi ya. Dan ini juga menegaskan bahwa pemasaran di digital itu menjadi sesuatu yang common nanti ke depan. Kita nggak tahu akan bertahan berapa lama gitu ya. Kayak televisi ini dari tahun 1900-an ya teman-teman ya. Sudah dikenal, sudah sampai sekarang tahun 2022, artinya udah berapa tahun, udah 100 tahun lebih ya dia bertahan, memusatkan calon konsumen ya yang ada di market gitu ya di satu produk ya, yaitu televisi gitu. Dan bukan nggak mungkin nanti penggantinya adalah digital itu, kita nggak akan tahu ya dia akan bertahan berapa lama, apakah sama 100 tahun atau 200 tahun atau lebih dari itu gitu ya. Otomatis ini menegaskan bahwa ini potensinya masih terbuka lebar, peluangnya masih terbuka lebar gitu ya, untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa mempelajari, untuk kita bisa terjun secara aktif di sana gitu ya. Nah, ini akses iklan ya, kalau dilihat ya dari digital ya, bisa mayoritas dari search engine ya. Kemudian dari sosial media dan yang lainnya. Nah, ini pendapatan iklan di Indonesia ya, belanja iklan di Indonesia itu di first quarter 2022 itu sekitar 135 triliun gitu ya. Bayangin aja teman-teman ya, 135 triliun ya di first quarter 2022, kalau dikalikan 4, prediksi saya mungkin sekitar bisa sampai 600 triliun gitu. Kalau dia spend iklan 600 triliun, bayangin aja produk yang beredar di digital itu ada berapa ribu triliun ya teman-teman. Nggak mungkin spend iklan 135 triliun atau 600 triliun, nilai produk yang beredar itu di bawah itu ya. Cuma 100 triliun atau cuma 1000 triliun, nggak mungkin ya. Pastinya bisa berpuluh kali lipat dari spend iklan yang dikeluarkan. Nah ini, pilih mana sih, digital atau tradisional gitu? Kita nggak bisa pukul rata ya. Tradisional gitu nggak bisa. Kita juga nggak bisa pukul rata digital, nggak bisa. Karena ada beberapa produk yang memang common-nya adalah dijual secara tradisional. Ada juga beberapa produk yang memang common-nya dijual secara digital gitu, secara digital. Dan kalau dijual tradisional bingung juga jualnya. Dan sekarang udah, kalau ada orang beli produk tersebut secara tradisional jadi aneh juga. Kalau misalkan contoh barang tradisional yang nggak bisa dijual secara digital, apa contohnya? Salah satunya katakanlah penjual gado-gado itu teman-teman.
kalau dia jual secara online gitu ya, riskan juga teman-teman. Kalau dia jual di Jakarta atau dia jual di Bandung gitu ya, yang beli orang Jakarta gitu. Begitu sampai Jakarta produknya udah nggak enak. Otomatis ya mau nggak mau ini secara tradisional. Kalaupun dia buka layanan secara digital, maka produk yang dijualnya itu ya range-nya itu nggak jauh gitu ya teman-teman dari tempat dia jualan gitu. Range-nya katakanlah 1 kilometer atau mungkin yang perjalanan itu nggak butuh jam-jaman gitu ya. Kurang dari 1 jam barang itu bisa dikirim. Itu contoh produk yang memang common-nya dijual secara tradisional gitu ya. Kemudian yang kedua digital. Contohnya apa? Barang yang common-nya dijual secara digital. Contohnya adalah sekarang Anda jualan musik gitu ya, atau Anda jualan software gitu. Kalau dulu kita bicara 10 tahun yang lalu, orang jualan software secara tradisional banyak gitu ya. Dikemas dalam CD atau DVD gitu. Anda beli di satu tempat gitu ya. Kemudian barang itu Anda beli secara tradisional, datang melakukan pembayaran secara tradisional. Kalau sekarang udah nggak zaman lagi teman-teman. Kalau Anda beli software secara tradisional bingung sekarang mau beli di mana, tempatnya di mana gitu. Bahkan tempat penjualan software yang bajakan sekarang udah dikatakan boleh dikatakan tidak ada lagi gitu ya. Kebanyakan barang-barang yang dijual adalah barang-barang dijualnya secara online gitu ya. Anda beli software Microsoft gitu 365, Anda beli secara online. Anda beli software yang lain, Anda beli secara online. Nggak ada tradisionalnya. Atau Anda sekarang beli musik gitu. Sekarang setiap pemusik dia bikin album, dia bikin rekaman gitu ya, dia punya lagu, dijualnya nggak dalam bentuk kaset lagi, nggak dalam bentuk CD lagi, nggak dalam bentuk DVD lagi gitu ya. Semuanya dijual dalam bentuk online gitu. Anda akses ke suatu fitur gitu, suatu layanan, dan Anda pay untuk mendengarkan lagu tersebut gitu ya. Atau Anda pay untuk bisa mengakses lagu tersebut. Dan itu udah menjadi common gitu ya. Apakah dia akan balik lagi ke tradisional? We don't know gitu sebenarnya. Tapi kalau kita bicara tentang logikanya ya nggak mungkin. Orang udah nyaman di digital gitu, suruh balik lagi ke tradisional, apakah mau gitu. Contohnya sekarang Anda gitu ya. Anda udah terbiasa megang handphone, Anda udah terbiasa belanja secara online gitu ya. Begitu Anda harus beli barang secara tradisional, Anda datang ke suatu tempat, kemudian Anda pilih-pilih barang gitu ya. Mungkin Anda udah mulai males gitu ya. Kalaupun Anda mau pergi ke suatu tempat, fokusnya nggak belanja. Fokusnya cuma jalan-jalan aja. Fokusnya cuma hangout aja gitu ya. Cuma kalaupun Anda beli ya kebetulan aja gitu ya. Mayoritas sekarang orang belanja melalui layanan digital. Nah, ini gambaran penetrasi ya pengguna internet di Indonesia di tahun 2022. Dari populasinya 272 juta, itu sudah 210 juta orang terkoneksi dengan internet. Artinya apa teman-teman? Sisa hanya tinggal 60 jutaan ya orang yang belum terkoneksi internet. Dan ini boleh dipastikan udah hampir semuanya lah terkoneksi. Mungkin yang belum terkoneksi adalah generasi-generasi yang lahirnya di sebelum tahun 60 gitu ya. Sebelum tahun 60 orang generasi ini malas gitu untuk terjun ke digital gitu ya. Kalau Anda punya orang tua gitu ya, atau kakek nenek gitu ya, pasti udah nggak termotivasi untuk menggunakan ini. Mungkin 60 jutanya adalah orang-orang ini ya. Sisanya mungkin orang-orang yang memang secara ekonominya belum punya kemampuan untuk mengakses, karena biaya akses internet itu gitu ya lebih mahal ketimbang spending food ya, ketimbang dia harus beli makanan. Jadi dia lebih prefer untuk beli makanan gitu. Jadi mayoritas market yang ada di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Kalau kita punya suatu produk atau jasa yang kita mau jual atau pemikiran yang mau kita jual di internet, ya marketnya udah ready gitu ya. 77% udah ready, udah hampir 80% ya.
Nah, ini tingkat penetrasinya menurut data ABGI ya, di masing-masing wilayah gitu ya. Nah, ini sorry. Kontribusi berdasarkan demografi respondennya dia melakukan survei ya. Ini berdasarkan tingkat pendapatan teman-teman ya. Ini 96,83% adalah orang yang punya pendapatan 5 sampai dengan 15 juta. Artinya apa, teman-teman? 5 sampai 15 juta ini adalah orang-orang yang senang shopping ya, teman-teman. Senang belanja juga gitu ya. Nah, ini kalau kita berdasarkan bagi generasi berdasarkan tingkat angka kelahiran ya, tahun kelahiran ya, ini ya. Nah, ini pre-boomer ini yang tadi saya bilang ya. Orang yang lahir sebelum tahun 1945 ini kemungkinan terbesar adalah orang-orang yang belum melek internet, dan mayoritas di sini adalah ada Gen Z ya. Gen Z ini yang lahir di 97 sampai 2012. Ada milenial itu lahir di tahun 81 sampai 96. Kemudian yang Gen X-nya ini ada 65 sampai 80 ya. Dan baby boomer ini 46 sampai 64. Ini porsinya cuma 31%. Oke. Goals-nya apa sih? Goals-nya adalah memelihara dan meningkatkan customer base. Customer itu tadi macam-macam berdasarkan apa yang kita tawarkan, bisa tadi produk, jasa atau pemikiran ya. Kelebihannya apa? Target market bisa segmented ya. Sekarang kalau kita iklan di Facebook, kita bisa ngiklanin sesuai dengan kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia, contohnya dia sering, atau Anda ya di Facebook misalkan, Anda sering ngelihat video-video bola di Facebook gitu. Dan bukan nggak mungkin iklan yang tayang di akun Facebook Anda, begitu Anda buka Facebook, adalah yang berkaitan dengan bola. Bahkan lebih spesifik lagi, Anda misalkan sukanya klub Liverpool, katakanlah gitu ya, maka iklan yang tayang di akun Facebook Anda adalah produk-produk yang berkaitan dengan Liverpool. Nggak mungkin orang yang sering nonton bola Liverpool gitu, kemudian produk yang tayang di akun Facebooknya adalah Manchester United gitu, nggak mungkin, karena itu bertolak belakang gitu ya. Hampir 99,99% nggak mungkin gitu ya. Kalaupun ada itu muncul, berarti pengiklannya itu salah tuh menetapkan target, atau dia memang menginginkan interaksi Anda gitu ya, cuma mau narik data Anda aja, bukan untuk melakukan hard selling gitu ya. Kemudian bisa diukur secara akurat ya, bisa per klik, per watch gitu ya. Kita bisa lihat tadi misalkan Anda nonton videonya itu selama 5 detik gitu ya, selama 2 detik, selama 15 detik, atau selama 60 menit gitu ya, atau selama 60 detik, itu bisa diukur. Bisa diukur performanya, bisa diukur landing page-nya gitu ya. Itu kalau bahasa nanti di advance gitu ya, performa webnya dan segala macam. Nah, ini kalau kita bicara tentang penjualan ya, tadi barangnya bisa apa aja, bisa barang, bisa jasa, bisa pemikiran, bisa ilmu dan segala macam gitu ya. Kita bisa jual secara digital, bisa jual secara tradisional. Nah, digital ini sendiri ada yang based on ads, iklan tadi yang saya bilang, iklan di Facebook, iklan di Instagram gitu, atau iklan di Google gitu ya, yang mahal gitu ya, atau kita endorse gitu ya ke pengguna Instagram yang punya follower banyak, atau pengguna TikTok yang punya follower banyak. Ada juga kita bisa menggunakan metode gratis non ads, yaitu kita nggak perlu spending uang banyak gitu ya. Tapi memang di sana kerjanya lebih banyak gitu. Jadi sesuai. Kalau ads effortnya kecil tapi uangnya keluar banyak gitu ya. Kalau non ads effortnya banyak, uangnya keluar sedikit. Nah, yang pertama teman-teman ya, kalau kita buka Google gitu ya, pernah nggak dari Anda menyadari gitu ya, kita search di Google, begitu kita search katakanlah nih urut patah tulang gitu ya di Google, maka Google akan mereferensikan urut patah tulang yang berdekatan dengan lokasi kita gitu.
Jadi kalau saya capture nih di first page-nya dia, maka disesuaikan dengan lokasi yang kita berada gitu ya. Dia akan referensikan dengan lokasi kita berada. Nah ini karena waktu itu saya search di Jakarta Timur, maka dia referensikan tuh tukang patah urut yang di sekitar Jakarta Timur. Gini. Kemudian yang kedua adalah dia referensikan, Google itu referensikan urut patah tulang yang berdekatan dengan lokasi saya, entah itu di Cilandak kah, atau bisa lebih luas lagi gitu ya. Jadi dia selalu mereferensikan based on location, dan itu bisa kita manfaatkan location itu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama strategi untuk menyiasati ini yang pertama teman-teman ya. Kita bisa create akun Google My Business. Ini salah satu bisnis yang saya punya di Jakarta Timur gitu ya. Saya punya tempat buat menyewakan orang jual makanan gitu ya. Saya bikin ini akun Google Business. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang tahu ada tempat makan di sini gitu ya. Jadi setidaknya gitu ya, kalau ada orang, misalkan Anda dari Bandung datang ke Jakarta, kemudian lagi ada di Jakarta Timur gitu ya, kemudian Anda ketikkan beberapa keyword yang berkaitan dengan food, maka secara nggak langsung tempat ini akan muncul tag location-nya seperti ini. Dia akan muncul tag location-nya. Dan dari situ bisa attract orang untuk datang gitu, teman-teman. Dan ini juga kalau Anda punya bisnis, Anda bisa juga nih bisnis Anda yang lain ya, tergantung dari bisnisnya gitu ya. Dan ini saya bisa menghasilkan 1.500 orang yang lihat gitu. Ada 1.400 orang yang melakukan penelusuran gitu ya. Dalam 1 bulan itu ada 481 orang yang melakukan interaksi gitu terhadap tempat yang saya punya gitu. Ini tentunya bisa meningkatkan penjualan ya. Jadi kalau kita bicara tentang penjualan, yang pertama ya kita harus datengin traffic dulu ya teman-teman. Kita harus datengin orang untuk berkunjung ke tempat kita. Kalau dia nggak pernah berkunjung, dia nggak pernah lihat tempat kita, dia nggak mungkin juga dia mau datang ke tempat kita. Itu yang pertama, strateginya Anda create Google My Business. Yang kedua, ini kalau bisa ya, Anda punya web bisnisnya, tergantung bisnisnya juga gitu teman-teman ya. Disesuaikan juga. Karena kalau ditanyain orang yang punya bisnis, Anda butuh nggak web bisnis? Ada yang bilang, saya butuh, tapi ada juga yang bilang saya nggak butuh. Kita nggak pernah tahu produk yang kita jual akan booming atau enggak, teman-teman. Kita nggak pernah tahu produk yang kita jual ke depannya akan banyak customer yang lihat atau enggak. Boleh jadi produk yang kita jual ini, tadinya merek yang nggak dikenal sama orang, 5 atau 10 tahun lagi itu dikenal sama orang. Kalau itu terjadi dan kita belum mengantisipasi, kita belum punya web bisnis, maka boleh jadi domain dari web bisnis dari brand yang Anda miliki akan diklaim sama orang. Karena ada sebagian orang yang kerjanya ngelihat nih beberapa produk yang potensial, kemudian dia take it URL atau domain dari sebuah brand gitu. Dia bikin domain brand itu menjadi their own gitu ya. Nanti begitu bisnis Anda sukses, katakanlah brandnya ABC gitu ya, atau XYZ lah, brandnya XYZ gitu. Begitu Anda sukses, begitu Anda mau bikin domain bisnis gitu, ternyata XYZ domainnya udah diambil sama orang. Kalau itu kejadian gitu, maka dan Anda butuh domain tersebut untuk digunakan untuk bisnis Anda, maka Anda harus beli dari dia. Dan itu harganya bisa berlipat-lipat. Kalau kita beli domain biasa aja di bawah 500.000, begitu brand kita terkenal, kita bisa beli ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran, teman-teman. Ada suatu kasus di US waktu itu ada brand Sony kalau nggak salah. Kemudian Anda pastinya udah well known ya Sony. Kemudian ada orang namanya Sony. Parahnya adalah Sony ini telat untuk ngambil domain Sony. Ada orang namanya Sony gitu ya, sudah lebih dulu take it domain tersebut gitu. Akhirnya
masuk pengadilan gitu. Dan itu prosesnya panjang gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau memang bisnis Anda kemungkinan panjang gitu ya, ya udah Anda take it dulu domainnya. Anda beli domainnya, mau Anda kembangin atau enggak ya terserah Anda gitu ya. Gitu. Oke, yang ketiga, Anda punya akun sosial media. Sosial media ini udah bukan suatu hal yang udah suatu hal yang well known ya. Udah biasa gitu ya. Setiap Anda kenalan sama orang gitu, akun IG lo apa gitu, akun TikTok lo apa gitu, atau akun Facebook lo apa gitu. Bahkan beberapa orang gitu ya, kalau mau kenalan tinggal scan aja barcode dari handphonenya gitu. Jadi udah tinggal tukeran seperti itu, sesimpel itu gitu. Apalagi Anda punya bisnis gitu. Sama juga sama kayak domain tadi gitu ya. Jangan sampai bisnis Anda besar, kemudian brand Anda udah ada yang klaim gitu. Brand Anda udah ada yang punya di sosial media. Otomatis saat nanti Anda melakukan penjualan, boleh jadi potensial customer Anda itu akan diambil sama orang lain. Atau potensi penjualan Anda nggak semaksimal mungkin ya, nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi akun sosial media ini sangat penting. Entah Anda butuh hari ini atau besok, itu sangat penting. Kalau Anda buat dari sekarang gitu, dari start Anda mulai bisnis gitu, otomatis itu juga bisa meningkatkan penjualan dari barang, jasa atau pemikiran Anda. Oke, berikutnya produksi artikel, teman-teman. Nah, ini juga produksi artikel tuh penting ya. Jadi untuk mendominasi search engine, kita harus muncul setidaknya di page 1, 2, atau 3, teman-teman. Kalau kita muncul di page yang lebih dari itu, saya khawatir nggak ada orang yang baca, gitu, teman-teman ya. Gimana sih caranya supaya artikel kita muncul di page 1, page 2, dan page 3 gitu ya. Kalau Anda nggak punya domain, atau Anda punya domain ya tadi, misalkan bisnisnya xyz.com gitu ya, dengan web Anda, apakah bisa langsung muncul di page 1, page 2, page 3? Nggak mungkin. Kecil kemungkinannya, kecuali Anda spend duit buat iklan di sana. Maka web Anda akan muncul di page paling pertama, di paling atas gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya uang dan hanya modalnya nggak banyak gitu, ya saya saranin teman-teman cari web page yang punya rating, cari web page yang punya page rank yang tinggi gitu ya. Contohnya Medium, salah satunya Medium ya. Nanti di page terakhir ada beberapa domain yang bisa Anda gunakan ya. Nah, salah satunya Medium, teman-teman. Nah, ini Medium page ranknya udah lumayan gitu ya. Kalau Anda bikin produksi artikel di sana gitu ya, Anda punya potensi masuk di page 1, page 2, page 3. Ini salah satu artikel ya yang saya buat. Dulu saya diminta membantu promosikan salah satu produk gitu ya, produk PPOB 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 3 tahun yang lalu. Ini saya mulai 2000 berapa lupa ya, 2020. Nah, ini saya produksi artikel di domain medium.com ini, dan itu muncul di page 1, page 2, dan page 3. Berapa yang saya produksi artikel ini? Saya produksi itu artikel itu sekitar 2000 artikel. Mungkin nggak? Mungkin, teman-teman. Caranya gimana? Caranya ya kita bikin satu artikel dulu gitu ya. Kemudian kita pakai spin off ya, jadi teman-teman. Jadi kita buat nih kata-kata yang kita tulis di dalam artikel tersebut gitu ya. Kita cari sinonimnya. Dan itu spin generator itu banyak di search engine di Google ya, teman-teman. Jadi Anda bisa lakukan itu, dan Anda bisa bikin satu artikel, kemudian Anda buat spin generator gitu ya. Anda tinggal klik aja gitu. Dan itu nggak terindeks sama Google sebagai suatu spam, dan itu berhasil ningkatin transaksi ya. Dari sini bisa puluhan miliar transaksinya bisa naik gitu ya. Itu produksi artikel. Yang kelima adalah produksi video, sama teman-teman, sama seperti ini gitu. Produksi artikel
ini juga produksi video. Saya memanfaatkan beberapa picture gitu, slide picture. Kemudian saya beli software untuk video creator gitu ya, yang bisa membuat video ratusan video dalam 1 menit gitu ya. Dan saya produksi sampai ribuan video. Ke indeks spam nggak ke indeks. Dan setiap saya buat ini akun Medium gitu, saya punya ratusan akun Gmail ya. Jadi untuk registrasi di Medium ini menggunakan satu akun Gmail. Saya punya ratusan akun Gmail di Medium, Gmail gitu. Saya daftarin di Medium. Saya punya ratusan akun YouTube, saya daftarin di YouTube. Dan itu dari ratusan akun itu, dari ribuan akun itu saya posting itu video dan juga artikel. Dan dari situ, dari keyword-keyword yang memang sudah saya sasar, begitu orang searching mengenai PPOB dan segala macam, itu akan muncul tuh produk yang saya tawarkan. Dan itu berhasil meningkatkan penjualan. Gitu. Nah, ini akun-akun yang memang bisa Anda manfaatkan ya. Ada Medium, ada Wattpad gitu ya, ada Webly, ada WordPress, Blogspot, Tumblr gitu. Saya biasanya main di 2 ini, Medium dan Wattpad gitu ya. Untuk videonya saya biasa menggunakan YouTube ya, YouTube channel, karena target saya misalkan saya diminta meningkatkan penjualan 1.000 per hari katakanlah, atau saya diminta meningkatkan penjualan 1 juta orang gitu ya, 1 juta customer gitu ya. Jadi bisa nge-track 1 juta user misalkan gitu ya. Maka yang saya buat apa? Kalau target dari perusahaan minta 1 juta user, maka saya harus create adalah 1 juta video. Jadi estimasinya adalah 1 video itu 1 orang yang nonton, atau 1 video, 1 artikel itu 1 orang yang baca gitu ya. Jadi sebanyak itu kita harus buat gitu. Karena apa? Karena metode ini adalah metode gratisan gitu ya, metode non ads gitu. Jadi kita harus punya effort yang lebih, dan memang kita harus bisa menyiasati itu. Jadi kuncinya Anda sukses di digital gitu ya, lakukan spamming secara brutal gitu ya, secara masif gitu, sehingga nggak ada kesempatan bagi orang untuk menyaksikan other produk selain produk yang kita punya. Nah, ini tools yang bisa Anda gunakan gitu ya. Ada keyword ya, untuk research keyword, misalkan Anda nyari keywordnya madu katakanlah, maka ada keyword-keyword yang berkaitan dengan madu ya. Anda bisa cari di revealer.co.id atau di keyword.io gitu. Di Spintax juga ada, tinggal ketik aja ya, ketik Spintax di search engine Anda, maka akan muncul tuh tools-tools yang Anda bisa gunakan. Spintax Tester juga ada gitu ya. Terus untuk video, gimana caranya kita bisa buat ratusan atau ribuan video tanpa kedetek spam oleh Google ya? Kita bisa menggunakan toolsnya Canva atau remove.bg dan segala macam. Kemudian yang kelima, untuk membuat produksi video 100 per menit gitu ya, saya menggunakan ada video tube generator. Nah, ini dia ada yang versi gratisnya dan ada yang versi berbayar. Bedanya apa? Bedanya kalau yang versi gratis, begitu meng-create 1 buah video, Anda harus ngeklik. Setiap kali 1 video Anda harus klik gitu ya. Tapi kalau misalkan yang berbayar, Anda tinggal ngeklik 1 kali aja, sesimpel itu gitu. Metode ini saya lebih prefer menggunakan yang gratisan sebenarnya. Biar apa? Biar spend yang saya keluarkan untuk biaya marketingnya semakin kecil. Gitu. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan. Bisa untuk tarik kode referensinya gitu, karena memang tidak sama seperti itu, dan memang materinya
akan saya share di ini ya. Saya share di kolom chat. Assalamualaikum, Pak Imam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terdengar ya? Terdengar jelas. Wah, ini di studio kita udah banyak ini. Waduh, menanti kedatangan Anda dan ilmu dari Anda ini. Waduh, ternyata Anda lagi di tambah ganteng ya. apa di dunia lain ya kayaknya itu ya. Ya, maaf saya nggak bisa datang kampus karena hari ini ada dual meeting juga nih. Ini lagi berlangsung juga. Iya, apa ya? Di kampus juga lagi turun salju, Pak Imam. Luar biasa. Jadi tepat Anda kalau memberikan materinya dari satu tempat begitu, yang apa ya? Itu sharing. Pak Imam. Ya. Dari teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya? Tanya nih. Ini terkait itu. Judul apa? Absennya di-share lagi. Ada jurusannya apa? Ada teacher. Ini nggak apa-apa, jualan. Tanya, mau tanya? Dari Bandung, kira-kira ada yang mau tanya teman-teman? Tadi Nah, di situ dia ada tadi. Pak Imam, ada yang mau tanya Pak Imam? Oke. Ya, silakan. Kawan, silakan kawan. Coba tanya Pak Imam. Yang absen di-share lagi. Yang absen tadi nggak. Absennya? Di mana absennya? Tapi nggak bisa di-copy ya. Harus dari join ini bisa ini. Saya share ini ya, file di kolom chat, silakan. File presentasi. Silakan bagi yang mau download. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tercopy ya. Ini absensi nanti aja ya. Di sini aja Bu Nin nanti. Ini link ini ntar copy kirim ke kita. Copy aja. Iya. Oke. Ini ada kawan kita, saya sapa dulu nih, Pak Febriansa. Waduh, Pak Febriansa. Halo Pak. Katanya sudah di itu ya, sudah di kampus tercinta ya, tapi nggak tahu nih di Iya, ruang Pak. mana nih. Saya Waduh, bersembunyi. jangan-jangan nyasar di fakultas lain ini. Soalnya luas sekali nih kampus di Jakarta. Di ruang mana Pak Febri? Di bawah di ruang rapat Pak. Oh, di ruang rapat ya. Betul. Luar biasa. Next, setelah ini Pak Febri ya yang ngasih itu ya Ya. materi ya. Ya, betul Pak. Ya. Ini luar biasa. Gimana sekali Pak nih. Mail? Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin pamit dulu sebentar. Jangan buru-buru dulu. Aduh, ngopi dulu. Aduh. Mana pertanyaan? Bisa di-copy. Ya, apa? Tidak tunjuk. Bisa di grup aja. Apa? Nih, mau tanya. Atau nggak di-chat. Ya. Saya mau nanya ntar. Kalau nggak di-chat. Oh, iya. Itu kan ada chat-nya tuh. Share. Soalnya baru join. Pak Imam, Ya, nih Nanti Pak ya. misalnya kita punya produk baru Pak Imam. Produk itu ya kita anggap belum dikenal lah ya. Belum dikenal begitu ya. Nah, biar cepat dikenal sama apa ya, netizen ya kalau di itu ya istilahnya ya. Biar dikenal sama penggiat itu apa medsos begitu ya. Mungkin jangan lama-lama gitu loh, hitungannya 3-4 hari orang sudah bisa tahu produk kita begitu. Itu kira-kira gimana Pak Imam? Oke, menarik nih Pak Ismail. Kalau mau cepat dengan cara yang instan, saya sarankan pakai iklan, gitu, Pak Ismail. Jadi iklan itu dia bisa narik
Kita harus tahu marketnya, kita harus tahu keywordnya, kita harus tahu sasarannya supaya apa? Supaya orang bisa ngumpul di tempat di gerobak kita. Nah itu metode seperti itu, Pak Mail. Demikian, Pak Mail. Iya. Pak Imam, tadi Bu Rini bisik-bisik, Pak, kalau produknya biar cepat dikenal orang, dia bilang, itu disebar aja lewat helikopter katanya. Disebar lewat helikopter, ntar kan orang pada dapet tuh. Beli follower bisa nggak Pak? Supaya terkenal ketika kita punya Beli follower, medsos. so far sebenarnya beli follower so far untuk saat ini ya bukan solusi yang efektif gitu. Karena banyak orang yang beli follower punya jutaan follower gitu ya. Begitu dia masuk ke produknya dia, ternyata yang ngelihat produknya dia cuma ada 10 orang gitu. Jadi memang kurang Nggak efektif juga ya? Makanya dua hal itu yang tadi follower itu ya. Anda mau iklan di Google atau Anda mau iklan di Facebook. Demikian. Iya. Yang bagus jangan beli follower, beli helikopter. Yang hari keliling nyebarin produk itu. Pak Imam, satu lagi Pak. Ini kan kalau kita lihat di digital market gitu ya. Bukanlah di pasar ini ya, pasar digital ini. Ini kan kayaknya nggak ada aturan ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat mata rantai distribusi, itu kan ada produsen gitu ya, dari manufaktur, kemudian dia nggak bisa jual langsung ke pasar gitu ya, harus ada mungkin distributor begitu ya, terus distributor baru bisa jual ke mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya di beberapa marketplace, itu kan harganya variatif ya. Ada orang jual produk yang sama, kemudian harganya kok ini gitu loh, jauh selisihnya gitu loh. Nah, itu produknya sama begitu ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak Imam? Gimana? Kalau Pak Imam melihat fenomena itu. Tanyanya ke siapa? Saya belum tahu deh. Maksudnya mau tanya ke saya. Pak Imam lagi di helikopter kayaknya. Nanti aku tanyain deh. Direkam Bu. Emang direkam? Siapa yang ngerekam? Direkam dari itunya. Tadi yang keluar hostnya itu ada rekam. Pak Ferdi nanya link yang buat kelompok nanti. Di room ini. Jadi tinggal iya. Bisa atensi. Halo, Pak Mail. Iya. Bapak lagi naik helikopter. Halo. Oke. Nah, itu bukan suatu hal yang aneh sih, perkembangan seperti itu gitu ya. Justru digital ini dia menjadi masif, dia menjadi laku gitu ya. Dia menjadi dibeli sama orang karena memang menawarkan itu gitu ya. Jadi tanpa ada endorse seperti itu, saya rasa penetrasi digital di Indonesia ya, salah satunya itu akan sedikit berkembangnya akan sedikit ya. Justru karena intermediary itu yang menyebabkan digital marketing ini berkembang, karena dengan adanya intermediary maka dia memangkas jumlah pemain di sana. Kalau sebelumnya misalkan dari produsen harganya 1.000, di end customer dia bisa sampai 2.000, maka dengan teknologi dengan disruptif teknologi ini dia bisa memangkas cost yang intermediary ini. Jadi end customer-nya itu bisa cuma 1.200 gitu ya, atau cuma 1.100, itu lebih cepat. Jadi memang disintermediary, kemudian hilangnya tatanan bisnis, hilangnya hierarki itu memang
jadi poin lebih bagi digital marketing. Jadi memang ini suatu hal yang diperkenankan dan nggak ada masalah sebenarnya gitu. Gitu Pak Ismail. Iya, iya. Jadi dalam apa ya, pasar digital ini sebenarnya ini ya, nggak ada aturan itu ya. Dari manufaktur, dari pabrik harus jual ke sini, terus ke sini gitu ya. Tadi mata distribusi ya. Kalau industri sih kan sebenarnya yang penting barang itu laku aja gitu. Mau yang beli siapa itu nggak ada masalah. Yang dia harus siasati adalah bagaimana caranya nggak ada perang harga tuh di masyarakat. Supaya apa? Supaya harganya bisa stabil. Kemudian nama dari produknya juga bisa terjaga gitu. Jadi dari harga dan dari pelayanannya itu yang harus dijaga gitu. Oke, Pak Imam. Yang lain, teman-teman, ada pertanyaan? Neng, gimana cara memasarkan itu pacar gitu? Iya, Pak Imam. Makasih Pak Imam atas pencerahannya pada pagi hari ini. Bu Rini nih, orang ini kira-kira ada pertanyaan? Pak Imam, iklan itu kan tadi iklan ya. Kadang-kadang kalau kita di Facebook atau apa gitu ya, iklan suka datang sendiri. Itu memang kita yang beli atau mereka numpang di kita gitu? Iklan contohnya seperti apa nih, Bu Rini? Saya lagi ada ini ya, ada kita lihat nih sebagai user nih, kita ngelihat gitu ya, ngelihat produk gitu, tahu-tahu banyak iklannya gitu, kayak tadi Bapak ngomong kan sesuai dengan kita yang searching gitu, kita biasanya searching bola, gitu ya, nongol tuh bola. Nah ikan-ikan itu bisa nongol gitu, mereka bayar nanti ke kita atau gimana sih Pak? Ya, kalau pembayaran pasti ke pengiklan ya. Itu yang dinamakan sekarang eranya namanya targeted gitu. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia digital, di search engine, di sosial media gitu ya, secara nggak langsung sebenarnya mereka merecord data kita gitu. Jadi kenapa kita pakai Facebook, Instagram, TikTok secara gratis? Karena kita bayar ke mereka gitu. Kita bayar aktivitas kita ke mereka. Jadi dia merekam semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Dan itu yang dijual kepada pengiklan. Kita sebagai pengiklan bisa menargetkan kayak tadi nih, saya mau jual kaos bola Manchester United gitu, MU gitu ya. Maka saya akan menargetkan adalah orang-orang yang suka MU gitu ya. Nggak mungkin saya jual kaos bola MU, saya jualnya ke fansnya Liverpool, nggak mungkin. Boleh jadi nanti di thread iklan saya itu isinya makian semuanya. Nah itu yang dijual sama Facebook, dijual sama Instagram, dijual sama TikTok ke pengiklan, dan itu jadi revenue-nya dia gitu. Jadi kalau ada yang bilang kita pakai sosial media gratis, kita pakai Google gratis, ya nggak gratis sebenarnya, kita bayar ke mereka. Enggak ya? Iya sebenarnya enggak ya. Enggak. Gitu. Oke. Lagi dari yang di seberang sana, yang di Zoom online tuh banyak. Bandung ya, di Bandung. Kemarin nggak nyapa orang Bandung banyak. Udah tadi, orang Bandung masih hujanan. Mahasiswa Bandung. Saya pikir cukup Pak Imam. Dari Jakarta. Bu Rini, Pak Is, kita nggak ada foto-foto dulu dari sini, capture gitu? Ada dong. Oke. Di sini udah dipoto-fotoin tadi Pak. Boleh nanti Bu. Di Zoom-nya ini Pak. Dari itu ya. Ini saya udah coba. Teman-teman yang ikut seminar ini ya, Pak Iqbal, apa kabar Pak Iqbal? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya?
Ya, insya Allah. Luar biasa nih. Pak Iqbal kayaknya udah gatel nih mau menyampaikan materi nih. Pak Iqbal kelompok kita, Pak. Pak Iqbal. Pak Iqbal. Oke, teman-teman, ini kita mau ambil dokumentasi ya. Mohon kameranya diaktifkan biar bisa diambil. Coba dari itu bisa kan? Tuh. Ada atas tadi. Karena cuma berapa orang? Ini. Udah. Pak Imam mana Pak Imam? Ada yang lain belum dibuka? Waduh, ada yang rambutnya masih berdiri itu baru bangun tidur. Meeting mungkin Pak Imam. Baru buka kamera. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, Bu Rini? Waduh, Firman. Ada tanduknya, Firman. Mbak Nadia mana ya, Mbak Nadia ya? Jangan-jangan belum membedak. Wah, Hadir, Pak. ya. Dah, Bu Rini, Pak Imamnya udah itu menampakkan wajahnya. Oke, Pak Imam, makasih banyak Pak Imam sudah memberikan sharing knowledge pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri nanti nextnya ya? Materi berikutnya? Iya, saya Pak, betul. Iya. Keluar room dong. Pindah ke 4. Kenapa? Enggak, masih di room kelompok 3. Di room ini. Jadi lanjut. Di sini sih ada itu 4 loh. Mana? Kelompok 4 atau kelompok 4? Gini, Pak Febri. Ini Pak. Iya. Makasih Pak Imam. Breakout room ada 4. Iya, kali ini coba. Ini kan tapi ada orang. Ibu, kita mulai jam Kita ketiga udah kelar. Apa Kelompok keempat 11 saya ya? coba ya? buka ini. Bu. Saya pindah ke 4. Coba mau lihat tadi isi. Padahal tadi handphone. Nambahnya. Tuh ada isinya Pak. Di 4 ya. Halo. Salah saya.